Welcome to SMPS Arafat. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian sekarang? Yuk kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi: menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Alur tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memahami pengertian salat dan zikir. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah salat dan zikir. Peserta didik dapat mencerminkan keistiqomahan dalam salat dan zikir. Peserta didik dapat mengamalkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mari bertafakur. Kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, salat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah salat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah SWT. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Islam ibarat sebuah bangunan. 1. Syahadat, pondasi. 2. Salat, tiang agama. 3. Dakwah, atap. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, salat itu adalah tiang agama Islam, maka barang siapa mendirikannya maka sungguh ia telah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Makna salat: secara bahasa, salat berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah SWT. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu salah, yang merupakan turunan dari kata yusali, salatan. Sementara menurut istilah, salat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Dalil perintah pelaksanakan salat QS Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalil perintah pelaksanakan salat QS Al-Ankabut ayat 45. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika salat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan salat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap dirinya. Makna zikir: arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah SWT. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah berzikir surah Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Cara berzikir: zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah SWT, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah SWT adalah zat yang maha kuasa.
Zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan salawat. Menaati perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Hikmah melaksanakan salat dan zikir. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah SWT. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah SWT. Memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Membiasakan seseorang pada perbuatan, perkataan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memahami manfaat salat dalam kehidupan. Kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda salat dan malas berzikir. Niat yang tulus. Lakukan salat berjamaah. Berteman dengan orang yang rajin salat. Banyak membaca buku keislaman. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat.